Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcella Adelitaman, kelas Sosiologi C semester 6, review buku kelima Pendidikan Anti Korupsi. Buku Memerangi Korupsi Itu Berbahaya. Buku ini menjelaskan 3 hal penting yang terdapat dalam tulisan Doreen Tinsky dan Silpa dalam makalahnya tahun 2007 tentang menjelajahi korupsi dalam manajemen keuangan publik. 1. Korupsi besar yang berkaitan dengan transfer skala besar sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Seperti yang kita ketahui, korupsi adalah suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin corruptio yang merupakan kata kerja dari corrumpere dan mempunyai arti rusak, membutarbalikan, busuk, menggoyahkan, ataupun menyogok. Sekarang ini, isu konflik kepentingan pejabat publik sering menjadi perbincangan. Dalam kasus lain, perilaku pejabat seperti menteri juga banyak mendapat sorotan konflik kepentingan ketika melakukan aktivitas yang berkaitan dengan partai politik. Bahkan dalam beberapa kasus, tak jarang konflik kepentingan bermuara pada praktik-praktik korupsi. Secara umum, konflik kepentingan dapat didefinisikan sebagai kondisi yang dialami oleh pejabat publik ketika kewajibannya menjalankan fungsi publik berbenturan dengan kepentingan pribadi. Menurut Bonds, kepentingan pribadi ini mencakup baik kepentingan finansial seperti kepemilikan perusahaan, kepemilikan saham, pemberian hadiah, atau sumber pendapatan, serta kepentingan non-finansial yang identik dengan afiliasi personal seperti hubungan keluarga, organisasi politik, maupun kelompok organisasi tertentu. Konsep konflik kepentingan ini sebenarnya sudah dikenal lama dalam isu administrasi publik. Pada prinsipnya, konflik kepentingan dan korupsi adalah dua hal yang berbeda. Konflik kepentingan merupakan sebuah kondisi, sementara korupsi merujuk pada tindakan yang aktual. Kondisi konflik kepentingan tidak serta membuat seorang pejabat publik menjadi seseorang yang buruk atau jahat. Namun, membiarkan pejabat publik dalam kondisi konflik kepentingan akan mengancam integritas pelayanan publik. Pejabat publik yang mengambil keputusan atau membuat kebijakan strategis dalam kondisi konflik kepentingan menjadi celah masuk praktik korupsi. Beberapa kasus korupsi di sektor perizinan sumber daya alam yang didorong akibat konflik kepentingan pribadi pejabat publik dengan menerima hadiah atau gratifikasi atau uang suap. Begitu pula modus korupsi jual beli jabatan yang sebagian besar politik dinasti, yaitu dengan mengedepankan kepentingan afiliasi keluarga atau kelompok politik. Berdasarkan pada fenomena ini, maka tidak berlebih jika konflik kepentingan disebut sebagai akar dari praktik korupsi pejabat publik. Salah satu alasan mengapa kondisi konflik kepentingan menjerumuskan pejabat publik dalam praktik korupsi adalah kurangnya perhatian instansi publik dalam mendeteksi konflik kepentingan. Berbagai studi dan praktik dari beberapa negara menyarankan mekanisme untuk mempermudah mendeteksi konflik kepentingan, yaitu dengan mengaturnya dalam beberapa tingkatan. Regulasi konflik kepentingan hendaknya mengadopsi tingkatan konflik kepentingan yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu konflik potensial, konflik yang terlihat, dan konflik yang secara aktual terjadi. Konflik potensial merujuk pada kemungkinan seseorang pejabat publik memiliki konflik kepentingan di kemudian hari. Pada tahapan ini, upaya pencegahannya adalah dengan membuat kebijakan deklarasi atau pendaftaran sumber kepentingan. Seseorang saat diangkat menjadi penyelenggara negara perlu menyertakan daftar kepentingan pribadi yang berpotensi menjadi sumber konflik. Baik instansi maupun publik secara luas harus bisa mengakses mekanisme akuntabilitas tersebut, bagaimanapun dampak dari kebijakan yang diambil dalam kondisi konflik kepentingan tidak hanya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang terkait, tetapi juga dapat berdampak pada kerugian publik secara luas.
Pada akhirnya, memang sangat sulit memilih pejabat publik yang sama sekali bersih dari kepentingan pribadi. Hampir sebagian orang akan selalu memiliki peran ganda. Di satu sisi menjadi seorang pejabat publik, namun di sisi lain juga sebagai seseorang yang memiliki kepentingan pribadi. Namun kunci utamanya adalah tentang bagaimana mengelola kondisi konflik kepentingan yang transparan dan akuntabel sehingga mampu mencegah praktik korupsi. Melihat fenomena sekarang, maka tinggal bagaimana pemerintah dan setiap institusi negara serius membangun kebijakan pengelolaan konflik kepentingan bagi pejabat publik. Yang kedua, korupsi politik yang berkaitan dengan pengaruh menjajakan pada alokasi sumber daya dan proyek yang menguntungkan pembuat keputusan, teman dan kenalan, mengarahkan sumber daya untuk proyek khusus, dan penyalahgunaan informasi istimewa. Korupsi politik adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan politik. Sifat berbahayanya korupsi politik lebih dahsyat daripada korupsi biasa. Korupsi politik merupakan pelanggaran terhadap hak asasi rakyat. Pemangku kepentingan dari korupsi politik adalah rakyat. Lebih lanjut, Artijo menjelaskan bahwa secara yuridis, kekayaan yang dikorupsi adalah kekayaan negara. Sedangkan secara umum, korupsi politik mengambil hak-hak strategis rakyat. Korupsi politik sendiri oleh Artijo diartikan sebagai korupsi yang dilakukan oleh pemangku-pemangku jabatan atau pejabat-pejabat tinggi pemerintahan. Perilaku koruptif, khususnya pada anggota dewan, dikarenakan adanya aturan-aturan yang memungkinkan terjadinya korupsi itu sendiri. Anggota dewan memiliki berbagai kewenangan yang di dalam setiap proses penggunaan kewenangan itu memungkinkan terjadinya penyalahgunaan. Misalnya dalam pembentukan suatu undang-undang. Dengan kata lain, kewenangan yang melekat pada anggota dewan merupakan peluang untuk terjadinya korupsi. Paling tidak ada 4 faktor determinan praktik korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu faktor mental, politik anggota dewan, struktural, instrumental, dan kultural. Faktor mental politik anggota dewan harus dikedepankan karena justru faktor individulah yang sangat dominan di dalam perilaku koruptif dewan. Perlu ditegakkannya kode etik di seluruh sektor publik. Di Dewan Perwakilan Rakyat sendiri, Badan Kehormatan dapat memberikan sanksi berupa teguran hingga pemecatan kepada anggota dewan yang ditenggarai melanggar kode etik. Pemberantasan korupsi harus melibatkan dan menyentuh seluruh potensi bangsa. Artinya, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat penegak hukum lainnya, melainkan juga masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat tidak boleh dianggap tidak berperan. Masyarakat harus turut serta berperan. Untuk dapat memberantas korupsi secara total, maka tidak boleh ada diskriminasi terhadap semua pelaku korupsi. Hal ini sangat penting dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum. Restrukturisasi kepegawaian negara juga menjadi agenda penting. Hal tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil, desentralisasi kepegawaian yang berwawasan nasional, rekrutmen dan penilaian yang berbasis prestasi dan kompetensi, penetapan jabatan politik terbatas pada birokrasi pemerintah, dan penetapan pedoman perilaku. Yang ketiga, korupsi administratif yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana publik, penipuan, dan pemborosan. Korupsi dalam perspektif hukum administrasi. Korupsi yang mengatasnamakan kebijakan publik, baik yang dikeluarkan dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga-lembaga pembuat keputusan yang ada di badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan juga lembaga perbankan, adalah modus operandi korupsi yang paling canggih saat ini. Sebagai subjek hukum, selaku pemikul hak-hak dan kewajiban, pejabat pemerintahan dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya.
Tindakan-tindakan hukum pejabat pemerintahan dalam rangka melayani atau mengatur warga negara merupakan awal dari adanya hubungan hukum antara pejabat pemerintahan dan warga negara. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara adalah hukum administrasi negara. Tindakan-tindakan pejabat pemerintahan dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang melanggar hak-hak warga negara, seperti perbuatan korupsi. Di sini peran hukum administrasi negara sangat penting dalam upaya untuk mencegah dan terutama penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat. Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perspektif kejahatan yang terorganisir, korupsi yang terjadi dalam lingkungan kekuasaan tergambar dalam adagium yang diungkapkan oleh Lord Acton, yakni kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak. Sekian pemaparan materi saya, terima kasih.